tidak menjadikan satu sama lainnya sebagai mitra dalam hidup, tidak menjadikan adalah satu sama lainnya sebagai guru dalam hidup. Maka patutlah kita contoh bagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Ahmad Kabir Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa mendoakan para sahabat semuanya, Allah limpahkan rezeki dan Allah beri kesehatan kepada sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hikayat dari seorang wali besar pada masanya, yaitu dari Syekh Ahmad Kabir Rifai. Dalam sebuah bukunya diceritakan bahwa beliau ini adalah seorang imam yang besar, bahkan beliau menjadi seorang wali kutub pada masanya. Para jemaahnya, atau mungkin kalau dalam sekarang adalah dengan para santrinya, itu berhitung ribuan. Banyak seluruh orang-orang pada masa itu sangat memuliakan beliau karena keluhuran ilmunya, kemuliaan akhlaknya, bahkan mulia dari berbagai sisi. Namun ternyata ada sebuah hikayat yang mengatakan bahwa istrinya adalah setiap saat adalah selalu menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak seyogyanya disampaikan kepada suaminya yang mulia tersebut. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa istrinya setiap saat senantiasa keluar perkataan-perkataan, yaitu seperti orang-orang yang sedang berada di kebun binatang. Bahkan lebih daripada itu, sering setiap saat ketika beliau menyampaikan pembelajarannya, pengajarannya tentang keagamaan, tentang kemanusiaan maupun yang lain, istrinya itulah senantiasa mengganggunya. Bahkan sambil mendeskripsikannya keadaan luar istrinya tersebut, bahkan tidak segan-segan melemparnya dengan peralatan yang ada di dapur. Akhirnya dari beberapa santri mencoba mengusulkan, karena melihat seorang gurunya yang sangat beliau memuliakan, namun alangkah berbeda dengan keadaan para santri-santrinya, justru istrinya adalah menanggapinya kurang baik. Maka daripada santrinya tersebut, berangkatlah diutus sebanyak 7 orang menghadap ke Syekh Ahmad Kabir Rifai. Intinya adalah menanyakan mengapa beliau yang sangat dimuliakan oleh para jamaah dan umatnya, namun sisi lain di pihak keluarga adalah tidak menghargai terhadap kemuliaan Syekh Ahmad Kabir Rifai. Dalam ini adalah kemuliaan suaminya. Setelah menyampaikan tentang pandangan daripada para santrinya tentang bagaimana keadaan keluarga, maka pada saat itu Syekh Ahmad Kabir Rifai dengan tersenyum tanpa ada sedikit pun rasa marah, bahkan kaget terhadap apa yang disampaikan oleh jamaahnya. Namun apa yang disampaikan dan dijawab oleh imam besar pada saat itu, yaitu Syekh Ahmad Kabir Rifai, di luar ekspektasi daripada para santri. Beliau mengatakan, karena istri saya begitu memperlakukan saya begini, seperti hanya engkau lihat setiap hari-harinya kami di rumah, maupun kami sedang menyampaikan sebuah pengetahuan di majelis. Karena istri kami begitulah, maka saya sekarang menduduki kewalian ini. Terkejut seluruh santrinya. Ternyata adalah gurunya sangat memuliakan dan menghormati. Bahkan menghargai. Bahkan lebih daripada itu, istrinya dijadikan seorang guru dalam kehidupan. Dari cerita yang penuh dengan kebijaksanaan dan kearifan, bahkan tersimpan sebuah makna yang dalam bagi kehidupan untuk kita semuanya di era sekarang ini. Jadi adalah cerita daripada Syekh Ahmad Kabir Rifai dapat kita petik. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan istri-istri kita di rumah itu, kita menerima apa adanya istri, tanpa kita melihat sisi-sisi yang kekurangannya. Justru sisi kekurangan istri itulah dapat memicu kita ini bagaimana mendidik, membimbing, membina, bahkan bisa dijadikan contoh agar semakin mapan dan dewasa, khususnya untuk menghadapi berbagai kehidupan. Adapun yang kedua adalah setiap hidup ini adalah tidak lepas
daripada cobaan maupun rintangan. Namun Syekh Ahmad Kabir Rifai tidak melihat bahwa itu adalah sebuah cobaan, bahwa itu adalah sebuah rintangan, maupun yang lainnya. Tapi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya itu adalah bagian daripada kehidupan. Sehingga sangat ringan dan mudah dihadapi oleh Syekh Ahmad Kabir Rifai. Apa yang terjadi kepada istrinya adalah merupakan bagian perjalanan hidupnya, sehingga bisa menjalani hidup adalah dengan penuh dengan kenyamanan, kedamaian, bahkan bisa memetik mutiara-mutiara intan yang tersimpan di benak istrinya. Adapun yang ketiga yang bisa kita ambil hikmahnya adalah siapapun yang telah menjadi istri kita itu adalah, jadikanlah istri kita itu adalah sebagai sintan. Jadikanlah istri kita ini di rumah adalah sebagai bidadari. Dan begitu juga kepada para istri-istri atau perempuan yang belum menikah maupun akan menikah. Hendaklah jadikan suami-suami yang ada di rumah itu dengan berbagai kekurangannya adalah sebagai arjuna. Maka dengan saling memandang seperti itu, sekali lagi seorang suami memandang istrinya adalah sebagai bidadarinya. Begitu juga istrinya memandang suaminya adalah sebagai panutannya. Maka akan terjadi sebuah rasa cinta kasih sayang. Maka akan tersemai senantiasa cinta kasih sayang dalam hidupnya. Pada akhirnya, keluarganya akan bisa meraih yang namanya cinta kasih sayang, kenyamanan, kedamaian, ketenangan, bahkan lebih daripada itu. Bisa menebarkan cinta kasih sayang kepada keluarganya, kepada keluarga terdekatnya, yang selanjutnya bisa memberikan cinta kasih sayang dan pendidikan kepada sahabat-sahabat yang terjadi. Tentu adalah untuk menghadapi seperti halnya yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Kabir Rifai, perlu adanya sebuah kesadaran yang dalam. Perlu ada sebuahnya perjalanan, sebuah pengalaman yang harus dilalui. Tidak bisa cukup 1 tahun, 2 tahun. Bahkan bisa puluhan tahun. Bahkan ada juga beberapa kasus kenapa terjadi berbagai macam penceraian di daerah kita ini, di negeri kita ini. Karena satu hal, karena tidak menjadikan satu sama lainnya itu adalah sebuah kelebihan. Tidak menjadikan satu sama lainnya sebagai mitra dalam hidup. Tidak menjadikan adalah satu sama lainnya sebagai guru dalam hidup. Maka patutlah kita contoh bagaimana yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Kabir Rifai. Dan tentunya adalah kita senantiasa menjalani hidup, ambil setiap apa yang terjadi dalam hidup kita ini, sekecil apapun, baik sebesar kedipan mata, maupun setiap tarikan napas kita, jadikanlah itu adalah sebagai pembelajaran yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Hikmah yang terbesar dari perjalanan Syekh, seorang wali kutub, yaitu Syekh Ahmad Kabir Rifai ini, memberikan inspirasi, bahkan memberikan motivasi, dan lebih daripada itu, memberikan energi yang besar terhadap perjalanan hidup. Kami senantiasa berdoakan kepada para sahabat yang sedang berkeluarga maupun yang belum. Marilah kita bersama-sama untuk belajar dan belajar setiap saat apapun. Dan kita senantiasa menjadikan bahwa apapun yang terjadi di hadapan kita adalah itu merupakan bagian daripada edukasi Tuhan kepada kita. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang senantiasa mensupport kami dengan senantiasa memberikan subscribe, like, maupun menyebarkan video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.